bagi rapot. Tahun semester 2. Alhamdulillah. Rapot per 3 bulan ajaran baru. Enggak, semester 2. Semester 2. Jadi selama setahun itu kita terima rapot 4 kali, Pak. Oh, Per iya. 3 bulan. Kan 12 bulan dibagi 4. Dibagi 3. Supaya kalau 6 bulan sekali kan semester sekali kelamaan ya. Kalau lama Pak, tahapan perkembangan harus dilakukan mestinya tiap bulan. Tapi kan kita sama orang tua belum tentu ada waktu. Sebetulnya per bulan juga boleh. Karena guru udah punya catatannya. Oh, per bulan nggak? Cuman kan untuk menuliskan ke raport sekedar laporan aja bisa. Cuma untuk menuliskan ke raport kita tuliskan per 3 bulan. Ya, terima kasih banyak. Oh ya, coba ya di sini benar ini. Gimana Pak Bu? Sehat? Lagi kondisi sehat? Lancar kayaknya bangun sahurnya ya? tidur nih. Betul. Ya. Semalam kurang tidur. Tahajud aja Pak. Lagi kasar. Kebetulan ada kegiatan jadi menyita waktu. Tacan itikaf kan Pak? Tacan. Dari tanggal 28 ya. Kita ya ada perubahan manajemen di perusahaan ya. Gitu. Ya itu benar-benar menyita waktu itu. Ya. Semoga lebih baik. Saya pikir nggak ada pertemuan ini, tadi tuh mau nganterin, aku tuh mau tidur Gitu. Untung bisa. Iya, nggak tahu ada ini, ada di pertemuan. Grup sebetulnya ada agenda sebetulnya mungkin belum kebaca mungkin apa ya. Iya. Sebenarnya kata saya tuh kalau Bapak belum bisa ya Mimi aja dulu kata saya. Iya. Tapi alhamdulillah Bapak bisa hadir. Iya, kejebak aku mah. Ya Bu ya. Tahu harus ada pertemuan. Tadi tuh tidur dulu. Ya. Oke, gimana Bu? Iya, gimana Rido sekarang di rumah Pak? Bu, mungkin yang banyak bersama Rido, Ibu juga. Ya, Ibu sok Neni lah. sini, Bu Neni. Ibu aja dulu lah. Ibu yang lebih tahu gimana kondisinya. Di rumah perkembangan seperti apa? Dan setelah sekolah sampai hari ini kira-kira kondisi Rido di rumah kayak apa? Rido sekarang tuh gampang marah. Gampang marah, oke. Ketika apa? Ketika sama katanya kalau ada konflik sama kakaknya juga kayak gitu. Kurang keras suaranya. Kenapa? Suka saling pukul. Iya, jambak juga. Jadi kan bawa ke sekolah juga kayak gitu sama kakaknya di rumah. Itu kakaknya dapat dari mana ya? Sering Sekolahnya marah. gimana? Kalau di sekolah dia nyaman nggak kakak teh? Ceria dia. Ceria dia. Kalau pulang sekolah kondisinya nyaman nggak? Ceria orangnya. Heboh lah gitu. Ceria itu dalam bentuk artian dia juga bersikap baik. Apa? Bersikap baik. Ceria tetapi memukul, mengganggu, Enggak, cari masalah. cenderung bersikap baik. Itu tadi suka mukul? Kalau saya lihat dari itu ya apa itu luapan emosi sesaat yang spontan gitulah. Pasti ada sebabnya. Ya, maaf ya, emang ibunya kayak gitu, gitu. Bukan luapan emosi di saat ada tekanan. Nah itu perasaan tidak nyaman. Ke anak tuh sikapnya dari sikap bahasa itu truk gitu ya mungkin tepak lah menular ke anaknya. Suka marah gitu ya? Ya. Terlalu keras sih enggak. Ya, Cuma marahnya gimana? Ya gitu. Ibu marahnya gimana? Ini mengingatkan. Dari kesel tehnya dari namanya. Yang punya salah tuh nggak dikasih tahu nggak merasa salah. Ya. Cara bicara ke anak jangan begitu. Ya, tidak merasa salah kan? Tidak disadari hal itu. Ya pas disadarinya anak balik gitu kan. Balik lagi ke kita gitu. Pas begitu anak itu baru sadar dan justru malah menanyakan dari mana gitu kan.
kalau introspeksi atau saya yang memperhatikan keseharian atau refleks dari saat saya lagi mandi terus ada kekesalan, nah, harusnya jangan seperti itu gitu. Tapi saya juga mungkin banyak kesalahan yang saya tidak menyadarinya itu. Kalau bilang siapa salah, ya mungkin saya juga banyak kesalahan, cuman saya tidak menyadarinya. Dekat tinggal punya lira mah gitu, kesalahan saagengna eta urang teh sok kitu da. Iya, gitu punya lihat dekat tinggal teka rasa. Bapak Ibu wae kita juga kadang iya gitu. Iya. Makanya Allah mengatakan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr dari situ kan. Iya. Karena manusia tuh enggak bersih dari kekurangan dan salah. Iya. Cuman ketika kita merasa bersalah, ketika ada kekurangan, what next? Apa berikutnya? Betul. Sampai kapan mau stop? Iya. Mau sampai hari ini atau diteruskan? Betul. Kalau diteruskan, ya nggak selesai. Ya. Gitu. Saya punya pengalaman yang sangat menyesal lah. Saya pengalaman yang sangat menyesal yang saya pernah memperlakukan anak secara kasar gitu, kasar dan tidak sabar gitu. Dan diketahui setelah anak usia 9 tahun. Terasa akibatnya. Ya 9 tahun setelah dibawa ke psikolog swab hariname. Ternyata anak saya itu kondisinya borderline. Jadi bukan tidak nurut dia, tapi tidak bisa menangkap apa maksudnya. Itu jadi budak celeuk teh lain bengong, lain tapi teu ngarti gitu. Enggak masuk gitu. Jadi budak dipanggil tapi bukannya dia ngelawan atau dia cuek ya Pak. Kalau kita kesel justru kamu sini. Nah, itu justru malah dia nangis histeris, saya malah teriak gitu. Ditambahin. Ya, nah dari situ ampun udah. Baru ketahuan. Ya. Itu baru belakangan ini. Wah. Anaknya udah usia berapa? 97 kan? Dia lahir 97. Oh, udah 20 berapa sekarang? Iya, 20. 3 tambah 26. Iya. Dia 97. 9 tahun. Iya. Lahir 97, 9 tahun. Selama itu pula saya karena saya sibuk, si ibunya di rumah, kadang banyak laporan dari si bibi bahwa ya ada juga perlakuan kasar dari ibu. Dan kita ngobrol kenapa? Ternyata anak itu memang ya maaf ya, seperti hal yang sangat menjengkelkan, menguji kita gitulah. Gitu. Karena orang teh capek adanya. Ya, saya dikasih tahu kan dia dulu asalam. Dulu asalam. Disuruh ngaji susah, malah main di gang. TK SD Asalam. Ya, dulu TK Asalam. Wah, udah gitu di rumah pernah terjadi kejadian ngambil uang punya pegawai. Nah, kata teman saya udah masukin aja ke ini ke SD terusan Buah Batu, SD apa itu teh ada pesantren anak-anak itu. Nah, apa itu pesantren anak apa ya? Ya, di apa bukan terusan Buah Batu. Terusan Cibaduyut, maaf. Terusan Cibaduyut kan ada pesantren untuk anak-anak itu, sekolah apa itu lupa sampai lupa lagi saya. Eta. Ada buat anak-anak. Ada itu SD itu. Masukin ke sana. Tambahin antum. Ya karena wah saya pikir kan gitu, anak saya sampai berani ngambil barang orang, disuruh ngaji susah. Gitu. Masukinlah ke situ. Itu bukan solusi ya Pak? Tambah parah dia ketahuannya pas di usia ya itu 9 tahun naik ke kelas 3. Gurunya datang, gurunya ngajak ketemuan sama saya bahwa anak saya kayaknya udah nggak bisa konsentrasi belajar, sebaiknya coba konsulkan. Di situ ketahuan. Jadi memang sangat baik untuk evaluasi anak per 3 bulan, nyambung ke situ. Jadi kalau ada apa-apa itu ya cepat ketahuan.
dan ya artinya cepat mudah ditangani. Dan sebagai orang tua itu memang sebaiknya maka heula nyalahkeun budak lah, bisi ada kesalahan kita. Anak-anak mah nggak salah. Iya, iya, Untuk pola iya, yang dia dapatkan iya, dari orang tua, iya. Itu apa istilahnya, pedagog ya. Nah, ya itu penting banget itu. Jadi apa? Jadi bisa melihat takutnya ada hal-hal something wrong dengan anak gitu lah. Iya betul Pak, ini juga kita sebetulnya ya mau laporan juga nih untuk Ridho di 3 bulan ini. Ya. Alhamdulillah untuk Ridho, subhanallah ya Pak ya, Ridho tuh semangat sebetulnya untuk ke sekolah Bu. Di sekolah tuh semangat, kegiatan apapun yang diberikan ke Ridho mau melakukannya semangat banget. Lihat temennya main ini pengen, antusias sekali mainan apapun yang diberikan ke Ridho. Terus ketahanan tubuh Ridho juga kuat ya, kalau Ridho tuh lincah gitu, larinya, kemudian jalannya juga udah nggak ada yang kita khawatirkan ya untuk di Ridho. Alhamdulillah lincahnya. Kemudian juga Ridho juga sudah semakin mandiri ya Bu Neni, kegiatan yang bisa dilakukan apa aja Bu, kemandiriannya. Akhirnya sudah mulai fokus untuk bermain satu mainan gitu. Jadi ya di area satu biasa kan belum satu udah pindah, satu belum pindah. biasanya kan suka berpindah-pindah, lihat temannya bermain apa dia langsung main gitu. Sekarang caranya dengan barefoot gitu, padahal kan sudah dibagi, oh Ridho mau yang ini, temannya yang ini beda gitu, beda mainannya. Terus sekarang alhamdulillah sudah mulai fokus, Ridho mau yang ini, udah aja diatur. Alhamdulillah, biasanya kan suka sebentar, kemudian mau yang temennya, sekarang sudah mulai tahu aturan. Iya. Aku nggak boleh pindah dulu sebelum aku main. Nah itu kan bagus Pak. Oh iya Bu, saya ada sedikit rahasia tapi harus ceritakan juga. Rahasianya kita berdua tuh kurang pendengaran yang baik. Oh gitu. Ya. Jadi iya. Jadi itu kadang-kala jadi masalah. Ya habis gimana mau? Ibu di mobil suka bunyi musik keras-keras gitu. Enggak sih, keras-keras. Iya. Kedengeran kan? Iya Bu, kedengaran sampai ke dalam. Ini itu sah. Si kita dari itu gitu. Ya, biar kita kalau nggak ceritain kan takutnya bisa salah paham. Kita dipanggil susah. Ya kita kadang-kala harus fokus juga gitu. Bapak dan Ibu? Iya. Kedua telinga. Kalau saya kadang-kadang kan ada saraf yang terganggu gitu. Kalau dia memang gendangannya yang udah bolong. Kayak Ridho berarti ya. Nah, itu mungkin dia juga kasusnya mungkin sama kayak itu. Ya, saya kalau nggak nyeritain juga takutnya ya perlu biar kita iya. juga biar kita ya. ngundang Iya. sudah ngerti atau belum gitu. Iya. Istri saya hasilnya kan 4, 2 yang kayak gini. Oh, gitu. Jodoh yang mana? Kayak gini. Yang ibu sama. Ya, jadi kadang nggak kedengaran gitu. Gitu. Ada satu Baru saat tahu Pak kita. Ya baru makanya. tahu. dia udah di Makanya. Oh ya. Karena kalau nggak dengar, oh berarti itu. Oh gitu. Ya. Makasih informasinya Pak. Iya. Ya kadang juga saya bingung ibu tuh tadi kemarin udah dikasih informasi, udah ini belum ya, kenapa masih terjadi gitu, misalkan ada ketinggalan atau informasi. Persis. Ya itu kan kalau nggak diceritain takutnya. Iya. Jadi itu yang mau dilaporkan Pak. Iya. Jadi Pak, masalah ini sering barang ketinggalan, terutama sering telat masuk, telat jemput. Ya. Nah itu tuh kan persoalan yang belum terpecahkan. Betul. Iya. Betul. Satu lagi Yang ketinggalan, barang sering kemudian ketinggalan. terus Ridho tuh masih sering minum obat ya Bu ya. Saya lihat udah selesai satu obat, ada lagi ya Bu Neni obatnya tuh antibiotiknya tuh sering gitu. Ya. Bu satu-satu Bu biar ini. Itu sering barang-barang sering ketinggalan. Iya. Dia waktu sekolah di SMK sama. Barang-barang dia sendiri banyak ketinggalan gitu, berantakan. Nah,
bingung juga kumaha. Harus juga ngurus dua tuh. Itu dia waktu SMK sendiri. Belum punya anak. Iya, cerita dari mama kamu barang-barangnya banyak ketinggalan, udah gitu berantakan. Nah, ya harus kumaha kan akhirnya gimana coba itu kan apa itu maksudnya? Iya. Iya, takutnya kan ini bukan memojokkan terus ya. Tapi ini kan masalahnya harus gimana gitu, apa perlu bantuan, harus gimana gitu ya, gitu. Apalagi anak gua saya salut ya, untuk ngurus dari mulai tidurnya, bangunnya, ya udah, apalagi dia ngerasa badan capek, aduh saya juga kasihan gitu. Tapi memang ada bentuk sangat pendewasaan sekali gitu dari semenjak saya hadir ke kehidupannya, yang dulu benar-benar ini mah kayak anak saya nih pertama sih itu ya, sekarang udah ada cukup mandiri gitu. Iya, saya lihat juga udah bisa bawa motor sendiri. Saya kaget, ibu tuh ternyata bisa bawa motor. Bawa motor, bu ngebut tuh, bisa ngebut. Dikira tuh nggak bisa. Jangan-jangan ngebut ke bapak-bapaknya. Pegang kesiangan. Iya, untuk ngebut. Iya. Memang itulah permasalahan satu itu. Yang kedua apa tadi? Kedisiplinan, telat datang, telat jemput. Telat datang. Jemput tuh suka bingung kita. Ya, telat datang, telat jemput, ya balik lagi tidurnya jam berapa? Saya kan nanya lagi, kamu tidur jam berapa? Ya itu bermula dari anak-anak tidur siang nggak, gitu kan. Terus kan kalau di luar di gang rame, anak-anak tidur juga malas ke bawah, gitu. Dan kami itu lingkungan gang itu Berarti memang tempat tinggal tuh memang kurang nyaman ya. wah, kayak pameran aja bu. Bu, ibu pernah masuk pameran? Itu iya, kalau sebelum jam 12 ya ramai aja. Suara dangdut dari sana, suara jaipongan, suara apa. Ya. Wah. Nah, itu memang saya pindah, saya tuh udah nggak nyaman tinggal di situ tuh. Saya udah izin ke istri saya yang lain bahwa saya terpaksa harus kontrak. Itu seharusnya gitu. Cuman balik lagi ke istri saya, dia siap enggak tinggal sendiri tanpa bantuan dari ibu orang tua. Ya, mungkin sementara mah nggak dibantu aja dulu sampai siap. Gitu. Karena kalau enggak akan belajar Pak, menggantungkan diri sama ibu, nggak akan terus mati. Apalagi anak-anak semakin besar ya Pak ya, semakin banyak belajar. Betul. Memang itulah. Cari aja rumah yang dekat, minimal telat kan. Ya. Dia telat-telat 5 menit mah. Hari Gila jauh juga mah kan dekat. Ya. Kudu manasin motor, manasin macet. Insya Allah akan saya coba ya. Cuman balik lagi ke mental dia, siap nggak jauh dari ibu gitulah. Dibawa aja dulu ibu. Sekarang mah nggak terlalu ngandelin ibu Sendiri nggak bisa. paling kalau berangkat titipin ambil lagi gitu. Itu mah saat-saat tertentu aja Iya. Ibu ya. Kan bisa ibu dibawa sesekali waktu ibu butuh ya. Kalau mau pergi aja dititip. Karena kalau enggak, lingkungan itu sangat mempengaruhi Ridho sama kakaknya. Itu salah satu keputusan saya di Madinah itu. Salah satu keputusan Kila di Madinah itu. Yang lain kan tidak ada sekolah sampai sore. Yang lain sampai jam 2, pulang jam 3. Kalau di sini bisa sore, wah itu faktor lingkungannya ada. Gitu. Terus apa lagi? Iya, nuka kantun matosnya tadi. Saranan tadi teh yang dia tuh kedisiplinan, obat tadi. Salah satu disiplin, dia terkadang sok ngambek ke saya tuh, Bu. Kenapa Bu? Salah satu ngambek. Jadi nungguin saya. Gitu. Atau harus jeung saya. Sedangkan saya kondisinya Anaknya kan pengen itu harus jeung saya. Kadang-kadang saya tuh kan ya apa itu yang tuh capek atau ada urusan yang lain gitu. Udah gitu maaf ya, waktunya lagi sama yang lain, aduh itu gaya rudat ya, pengen dianterin, aduh jadi hukum. Anda bisa membelah diri ya Pak? Ya.
gitu Bu. Jadi ini Ibu, saya minta bukan ini ya, saya ceritakan apa adanya. Saya lagi di tempat dia kayak rudet, ini rudet, ini itu rudet nggak mau ditinggalin, ini rudet suruh anakmu anterin, tuh kan jadi bingung. Ya saya tuh kudu cukup ya kudu kumaha we. Berarti ada orang di saat bapak kan jatah itu memang harus jatahnya ya Pak. Betul. Ya? Misal 2 hari di sini ya di sini, nggak bisa ke tempat yang lain kan ya Bu. Ya. Nah ketika bapak ada di sini, ibu butuh bantu, mungkin ada orang yang bisa kepercayaan bapak, yang bisa membantu sewaktu Ya. karena kan nuju riwetnya ya. Ibu apa misi saya? Kenapa saya harus nganterin? Saya harus Bu ya, harus nganterin sama anak. Saya pengalaman saya dengan anak-anak saya yang lain nggak dekat Bu sama saya. Itu makanya saya berusaha untuk dekat dengan anak dengan cara ya minimal nganterin sekolah lah gitu. Tapi komplain itu. Enak aja dia tuh ketemu sama kamu tiap hari terus alasan ngantar anak sampai stopwatch kamu ya harus ini berangkatnya jam 6, kamu jam 9 harus di sini. Kita Lucu bapak. Iya. Saya baru tahu karibuan. Ibu makanya lah nya diusahakan jangan poligami lah bener. Saya mah kalau teman minta saran udah gitu. Kalau benar-benar waktu tuh benar-benar sangat sempit gitu. Karena banyak hak yang harus dipenuhi ya Pak. Iya, wah ngeri bener, ngeri. Terus saya tahu stopnya Pak, tenang deh kan. Enggak. Ya, yang lain tadi, yang lain. Jadi Ibu kalau saya ngeterangin apa adanya, Ibu pasti kan hanya mengira secara umum kan, gitu. Kalau saya menerangkan secara apa yang terjadi secara di rumah secara itu Ibu mungkin gitu masalahnya. Kebayang liarnya. Iya, memang sih Pak, kami pahami sekali itu masalah Bapak sibuk. Makanya saya mah udahlah ngobrol ke Ibu aja gitu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, karena memang ini mumpung Ridho masih alit, masih biasa dibentuk gitu. Ini tuh sayang banget potensi Ridho tuh besar gitu untuk punya kemampuan banyak. Rasa ingin tahunya besar. Nah, kalau kegiatan kita baca buku Bu Dini. Iya betul, baca buku supaya anak senang baca. Nah, jadi Bu karena telat datangnya itu, jadi Ridho tuh jarang jurnal, bukan jarang, cuma sekali 2 kali ya jurnal tuh. Yang lain mau segini sudah kandal-kandal karena Pak segini nih, misalkan yang lain udah segini, Ridho mah berapa lembar ya, karena kan kalau untuk toddler gak ada jurnal siang karena mereka keburu tidur siang. Jadi ketika paginya datang jam 9, setengah 9, gak ada waktu untuk jurnal. Iya. Nah, apa itu jurnal Bu? Jurnal itu masa transisi Pak, dari rumah ke Jurnal sekolah. masa transisi, pembahasan Dengan menggambar. dengan menggambar. ya, kalau orang dewasa mah kan menulis ya Pak ya, karena udah bisa nulis. Ido menggambar. Kalau anak-anak mah menggambar, misalkan kayak gini Pak. Walaupun coretannya apa adanya. Nih, jadi kita bisa lihat ide mereka, terus apa yang ceritanya, terus kita tahu apa yang dia pikirkan, udah sampai mana nih pengetahuan dia yang sudah didapatkan. Tahu Ido sampai di mana? Nah, boleh diperlihatkan Bu Neni, mungkin ada yang sudah. Nah, Ido tuh sayang banget ya Pak ya. Jadi masih yang lain tahapan segini awal. Pak tuh, yang lain segini Pak, jadi kebaca tahapannya. Nah Ridho jadi nggak kebaca tahapannya. Ya, nah. Karena idenya juga Jadi kurang jurnal itu mungkin. mengekspresi apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dia tuangkan dalam bentuk gambar. Walaupun walaupun tidak berbentuk, walaupun cuma kucek gitu. Dan kita inginkan ceritanya apa supaya kita pahami, nanti guru membantu meluruskan, menambahkan, menyelesaikan. Tuh. Ibu saya tuh ada tersirat gitu ya dalam pikiran saya. Si Ido kan anak saya sama si Kila itu masih kecil gitu ya. Jadi masih kena linduk lah cepetnya. Bisa gimana sama kita. Tapi kepikiran nggak kalau anak kita udah remaja ada di lingkungan itu, gaul gimana nggak gaul gimana gitu. Nah itu Pak yang butuh
pijakan dari rumah. Orang tua menguatkannya, sekolah menguatkannya. Ya. Jadi kan manusia tuh nggak ada yang keliru, nggak ada yang pernah bersih dari kekeliruan kesalahan. Ketika dia keliru tinggal ditanya, itu baik nggak kamu kerjakan? Apakah itu benar? Kalau dia terbiasa dengan bahasa pijakan, oh ini misalnya dia lari-lari nggak mau makan, kita perlu makan supaya tubuh kita kuat. Itu terus kita omongkan. Kita makannya duduk, nggak jalan-jalan. Gunakan tangan kita sudah kuat. Yuk kita baca basmalah. Ini nasi, karbohidrat, dan energi. Itu terus ngomongnya dia. Itu untuk menyimpan aturan-aturan. Tapi dengan tanpa marah. Kita bicara aja baik-baik. Kalau makan sambil itu, kalau anak jalannya, calik kemenang itu. Karena tentara bu. Nah, karena apa yang terjadi itu tadi mungkin yang borderline tadi, satu teriakan memutuskan satu sasaran, bentakan itu memutuskan satu sasaran budaya di dalam otaknya. Oh iya. Sehingga dia punya sulit untuk memahami karena dibentak terus ini apa sarafnya yang terhubung, yang mengkoneksikan antara dia dengan dunia luar ke dalam diri. Dia nggak ngerti tentang dunia luar ya, makanya kita harus ajarkan anak mengerti tentang dirinya dan dunia luar apa yang sedang terjadi, ada apa ini, orang lagi ngapain, aku harus bagaimana, itu ada itu, aku harus bagaimana, itu terus kita bawa. Jadi kalau nggak ada dukungan dari itu yang membuat anak jadi cerdas, tahu aturan, tahu apa yang bagus, tahu apa yang tidak baik dilakukan, tahu apa yang harus dia hindari, tahu apa yang harus dikatakan. Makanya mengasuh dengan bahasa cinta itu anak-anak yang di usia dininya penuh dengan kehangatan, kegembiraan yang Bapak sadari sekarang itu akan jadi anak-anak yang cerdas di masa akan datang. Tapi anak yang banyak diabaikan, dibentang, tidak diurus, makan nggak ada aturan, sapu mahawai, main gadget mangga, mau tidur jam berapa jam mangga, mau pergi sekolah mangga, itu tidak akan membangun masa remaja. Anak-anak yang terbangun masa remaja itu tadi mulai bangun tidur, tidurnya jam berapa itu aturan sederhana karena anak-anak yang kurang tidur bermasalah di otak. Anak-anak terus cukup tidur, makanya kalau emang segandeng itu di tempat bapak, ya alangkah baiknya kan umat juga begitu pindah ke tempat yang baik. Udah jelas itu menular, kenapa menuju ke sana? Cari yang tidak menular. Kan gitu Pak Umar tuh mengatakan. Nah gitu. Saya mah ayo kata ibu-ibu. Itu bapak ibu kan tadi udah bilang siapa? Oke. Ya. Kalau bagusnya cari area dekat sekolah aja Pak supaya ibu nggak terlalu repot ya. Rumah saya kan di situ ada ya, yang di toko saya di Rancat Cili di situ. Nah di situ. Iya. Ada juga bukan? Ada di situ. Insya Allah lah pindah ke sana. Insya Allah dicoba. Ya Bu. Ya. Kalau ibu satu lagi dia tuh penakut. aja ini tempat itu ya Pak ya. Penakut gali kita dia serang titiknya pulang. Dari ke sekolah kita Tadi ke sekolah Ada yang meninggal takut. Ada yang meninggal di lingkungan di RW situ. Udah tegang. Apalagi malam Jumat. Saya Udah takut, sering nonton horor. Tuh, nah gitu bingung juga saya tuh. Karena apa gini, mungkin ada satu hal yang perlu kita ketahui ya. Abi Maimun almarhum Ustaz Ismail, pameran horor aja sama sakit jiwa. Oh. Maka dari itu kalau horor nggak kuat jangan nonton karena bisa mengurangi kesehatan mental dan mengganggu jiwa. Kurang sian sorangan, mikir sian sorangan pun kurang ditonton. Saya juga takut Bu, makanya saya jarang nonton horor dah. Jadi kepikiran di kamar mandi air naon, air tangan, air rambut. Dan manusia mah liar pikiran. Mendingan ulah nonton tapi kurang jadi sian kan. Naonan gitu nantinya. Manfaat tuh justru nyisiran orang kan orang jadi tegang, boboh ente kayaknya besoknya kalau kurang gitu kan jadi gampang marah, gampang sensitif. Berkunjung ke apa itu takziah. Mayit. Sholat. Papa meniwanian eta payunan iya jenazah coba dibukakeun ih. Kita kan beda ya. Hari kita mah
Jadi bentuk kewajiban kan ya, bentuk kewajiban dan apa namanya ini ada ini tak itu kita pikirannya real ya, apa ini mah bahkan nah, itu kan, Pak, pengaruh film horor bahkan sama kita di kita kan kajian kena Pak itu kan ini mah apa hanya sebuah iya gitu nah itu ayo mah film horor kata kali gitu Bu. Iya Pak, itu mah pikiran manusia nggak Ibu aja Yeah. sebetulnya. Jadi Ibu mungkin menghindari film horor. Mendingan lah lucu. Sel tubuh kita jadi lucu, hati gembira, pikiran juga jadi enak, banyak oksigen. Kalau takut mah jantung berdegup, kurang oksigen ke otak, jadi kita tuh tegang. Kalau udah tegang, sel yang rusak. Kalau udah rusak, kita emosional, sensitif, Penyakit dan kurang tidur, penyakit datang, loba itu. Iya betul. Dan tidak sehat. Iya. Begitu lihat drama-drama. Apalagi kita punya 2 anak kecil yang butuh, yang menyedot perasaan, pikiran, perhatian, tenaga. Kurang namanya riweuh kumarek nulungan budaknya. Kalau kita nggak bisa tolong diri sendiri. Jadi yang paling penting itu kita bisa tolong diri kita sendiri supaya kita bisa tolong. Itu aja mungkin. Gimana caranya kita bisa tidur cepat supaya anak juga bisa tidur lebih. Kalau tidur cepat bangun cepat. Kalau tidur telat ya bangun juga telat kan itu aja. Itu mah sudah koneksinya begitu, hubungannya begitu ya. Karena anak yang kurang tidur itu nggak aman, kurang cerdasan tidur. Makanya mungkin Teteh Akila gampang cemas, gampang sensitif, suka mukul itu karena mungkin dia kurang tidur juga. Terus makan yang kurang, makan junk food, sosis, makanan juga mungkin aja apa, nugget, mie, jadi itu nggak aman. Makan tuh real food, buah semangka real kan, ayam real, ikan real. Jadi yang bukan diolah-olah, yang diolah-olah mah itu junk food, lebih banyak tepung. Dan kalau banyak tepung juga membuat orang lebih banyak darahnya kentang dan tidak membuat dia mudah bergembira. Ya mah lain Bu. Orang lain tuh bekalnya nugget. Orang lain tuh bekalnya ini masak kita harus bekalnya itu. Ya. Kayak Ibu buat puding ya kan. Ini kan puding makan kocek-kocek unggul Bu, 2 gelas kocek-kocek dinginin udah nanti jadi makanan gitu. Jadi biasakan itu karena nutrisi yang tidak cukup pada anak mengganggu kecerdasan dan perasaan. Itu bermasalah. Jadi semua makanya ada program, ada nutrisi yang perlu kita pakai. Ya itu makannya Bu. Jadi lagi pilih lagi ya. Ya banyak melihat ke sana kemari. Jadi akhirnya nggak mau habis. Jarang habis. Padahal porsinya itu udah sedikit. Dan dia butuh makan. Misalnya di rumah juga. Tapi saya coba ya itulah. Masih sering teman-temannya sudah habis, sudah minimal setengahnya mereka sudah habis, kita masih baru 1 suap. Caranya gimana tuh? Pertama itu jangan dibiasakan kalau anak lapar kasih permen, coklat, susu. Tahan dulu. Ini waktunya makan. Jangan kasih 1 jam sebelum makan siang atau makan malam itu jangan kasih apa-apa. Dan kedah tega ya Bu ya, walaupun nangis. Dia teriak nangis, Ibu harus kuat. Karena sering terulang. Dekat sama warung kan sama saudara tuh suka diajar. Berarti Ibu yang punya keputusan ya Bu ya. Ibu ada aturan di rumah, mungkin kalau dikasih tahu ke Kila juga udah bisa mengerti. Sebetulnya Rina juga udah bisa mengerti sih Bu, cuman kalau saya lihat sama Ibu sama Bapak mah longgar. Iya, rada ogo jadinya teh kalau di sekolah mah nurut aja. Nurut banget minum obat karena dia tahu lancar. ke Budi ke saya nggak ada yang sanawat. Aku nggak mau makan semua guru kalau makan. Bener Bu eta mah. Kalau kita mah semua jadi, sama bahasanya. 180 derajat dari rumah. Susah gosok gigi di sini. Ada. Nah, susah di sana susah makan obat di sini. Gampang. Susah di sana susah mandi di sini. Iya. Wah. Mandiri juga. Di sana susah pakai celana, pakai baju. Udah Bisa sendiri. Tuh, jadi gimana ya? Gitu. Dan anak mah pasti membaca ya Pak ya, apa yang kalau dibiasakan ibunya nggak di tegan, rumah. bapak nggak tegan, ya makin ngeyel. Iya. Kita harus Pak, kita mah tegas. Enggak, waktunya makan. Walaupun nggak boleh kan. Iya. Tapi itu tetap tenang, jangan panik kalau anak nangis. Tenang aja Bu. Itu mah cara dia. Iya. Ngakalin kita, buat kita nunduk sama dia dengan apa yang dia mau. Terus kita gitu, ditunjukin, enggak aku nggak mau, ayo nggak mau, ayo. Oke kalau nggak mau nggak apa-apa, ntar lagi nggak mau.
Ya. gitu kan. Jadi kitanya harus kuat. Kalau udah nangisnya, aduh susah berhenti. Kalau di rumah. Karena sudah dibiasakan menangis adalah cara untuk dia dapat kemauan. Kan bapak ibu gak kuat kan kalau udah nangis. Saya mau diantar ke rumah ditanggap sih. Cek ibu Eva kayak nangis. Sok ditunggu aja papa nangis sampai di mana. Wah sampai gitu, aduh karunya oke. Kenapa? Karena anak tahu cara kita. Ya. Itu. Kalau nangis itu bahasa alami anak. Tahan sampai 3 kali juga. Udah setelah itu nanti jangan pernah langgar apa yang dia mau nggak baik kita kasih. Maaf nak, nanti kita kasih bahasa pijakan itu. Makan permen, makan susu, makan coklat, sebelum makan kita tidak makan ya nak. Itu harus dibahasakan. Memang harus lebih tenang. Kitanya harus tenang dan bisa membahasakan. Kalau enggak, nanti remajanya nggak sukses. Iya. Justru remaja suksesnya dari anak usia di 0-7 tahun ya udah ajak, sudah tahu aturan, itu insya Allah Pak kesana lebih mudah. Tapi kalau 0-7 tahun nggak kuat di aturan, nggak kuat bahwa ini baik, ini tidak baik, ini benar, ini tidak benar, itu goyah di masa remaja. Sekarang boleh nanti remaja nggak tenagaan, nggak jangkau rek nawanin bapak ibu, mau kata tenagaan. Betul. Mau kuat orang namun mendingan banget. ayeuna masih kecil yang masih dibimbing. Betul banget. Kita harus serius, kita harus sungguh-sungguh. Abaikan pekerjaan kita yang lain. Ya Bu, abaikan. Yang penting anak duluan. Saya punya anak remaja ya dari istri saya kan 2. Kalau udah besar mah malah ibunya yang takut. Pak itu tuh gimana itu tuh susah dibangunin. Tuh malah jadi gitu. Karena dulu kitanya abai. Kalau suka abdi Pak. Kurang kali abdi terus ageng 2 anak. Dulu saya kencengan. Suka marah-marah kayak gitu. Akhirnya kan dia udah biasa marah. Dengan emaknya marah udah biasa. Udah mental gitu. Udah mental. Alah paling juga nanti marah. Ini nanti gitu. Nah gitu. Nah saya turunkan. Bangun. Mau sholat. Begitu rendah suaranya. Termasuk maaf sharing juga terhadap saya, terhadap dia ya. Saya pakai nada rendah, ya nurut. Udah nada tinggi, baru nurut. Gitu. Nah, jadi baru nurut. Saya udah kasih tahu nggak usah lah, saya harus marah dulu. Kamu baru nurut. Ya, saya capek ya kalau harus marah-marah gitu. Karena memang pola asuh orang tua kita kan dulu begitu Pak, dengan teriakan, dengan bentakan kita dibesarkan. Jadi kalau belum marah kita pikir masih baik-baik aja. Udah marah geningan, nah gitu tuh. Karena polanya dulu begitu. Kita kan dididik seperti itu ya. Kalau nggak dibentak, kalau nggak dilarang, kalau nggak dihukum kita belum nggak. Lah terus biasa emak-emak gitu. Akhirnya terbawa sampai besar. Saya berubah karena saya belajar. Betul. Mau berubah diri. Kalau enggak, kacau. Oke. Yang lain lagi? Ya itu aja yang penting Bang. Soal makan. Mungkin dari sakitnya Ridho. Kalau dari kecil sering sakit kan sel antibiotik itu kan membunuh sel baik Ya. Pak. Makanya saya tuh nggak sembarang pakai dokter ya. Satu dokter Profesor Azali. Biar saya takutnya salah. Kedua Profesor Taufik. Ini mungkin karena terlalu lama ya dibiarkan waktu remajanya, ya bermasalah cukup parah gitu. Sekarang kalau udah ke dokter Taufik bisa ditangani dengan baik juga, gitu. Termasuk saya, jadi syarat-syaratnya diobati, gitu. Nah kalau Ridho itu Bu, memang nggak boleh flu, pilek, batuk lebih dari seminggu, nanti bisa kena keluar cairannya lewat telinga. Lewat telinga. Tapi kalau saya nggak gugu OGD, kan anak sering flu pilek ya. Nah itu Pak, karena nutrisinya nggak cukup, tidurnya kurang, maka mudah tubuhnya lemah. Sekarang obatnya menguatkan dirinya, tidur yang cukup, makan yang cukup, nggak banyak jajanan, itu menguatkan dirinya untuk tidak mudah terserang flu maupun batuk. Bukan selalu ke dokter, itu nggak solusi. Betul. Yang solusi itu adalah bangun kita gimana caranya supaya mudah tidur, baca Quran kira Bu.
Enggak tunggu gitu. Termasuk saya curhat juga. Selisih usia saya dengan dia itu sangat beda jauh. Ya. Itu apa itu pengaruh apa itu dalam mengaruh kehidupan itu, saya sekarang sudah butuh istirahat gitu ya, butuh suara-suara hening, tenang. Dia butuh keramaian gitu, butuh keramaian. Nah itu salah satu. Kedua itu di saat anak apa agak sedikit sakit atau gimana, tapi anaknya pengen main klop, dia butuh pengen main. Anak sedikit agak sakit juga, ya maaf agak diabaikan gitu ya, karena butuh hiburan, butuh main. Masa dari kemarin sekolah terus anak nggak main gitu, Walaupun sakit diajak main gitu. ya gitu. Kata saya tadi kasihan gitu, Ya. kasihan. Tapi kasihan tubuhnya selalu dapat obat. Kan obat itu nggak jaminan menyehatkan. Terlalu banyak tumpukan racun. Ya, Kita tega nggak menumpuk Ridho sama Kila dengan ya mungkin Iya. kan memang obat Iya. itu menyehatkan, tapi dia hanya menyetop Iya. Pak. Tapi bangunan tubuhnya nggak kuat, jadi kayak bocor dinding di etawe diterusnya semen, padahal ininya apa basicnya nggak ditinggikan. Bekas sawah itu kan buruk tuh Pak, Iya. kurangnya di semen namanya terus, padahal kan mesinnya basicnya itu diangkat dibuat fondasi yang baru sehat. Nah kalau kita terus begitu ya nggak sembuh, nanti remaja dia numpuk penyakit racun, Betul. sakit deh obat deh nggak Iya. selesai. betul. Itu kan kita kalau main tuh minggu ya. Ya waktu itu Sabtu saya ketemu Ridho yang di FIM itu. Ya kan minggu, kita main minggu. Kan kalau Sabtu malam minggu mah kan jadwal yang lain. Kita mainnya minggu. Kalau kita main minggu berarti kan malamnya malam Senin. Waktunya sekolah. Ya. Oh, kalau saya pelajari itu apa? Mainnya nggak bisa dari siang gitu Pak. Ya, ya karena kan kajian subuh dipindah tuh ya. Nyangka atuh. Ya udah gitu kajian subuh. Kajian subuh dipindah. Nah, Kajian pagi mah. Kajian pagi jam 7 kan. Iya. Saya jam 8. Ustaz Wawan. Ustaz Wawan. Nah, taruh pendak serang abdi. Wah, Bu Dini masa? sok adinya, Bu Elin sok adinya. Abdi di dalam. Saya mah di bagian kupon biasanya. Oh situ. Habis saya sering ngelangkung kayak. Ibu Hena paling sebelah Iya sebelah belakang. sana. Di atas Bu Hena mah. Oh iya lantai kadang di dua. atas. Iya. Kalau Bu Hena saya suka ketemu. Oh iya. Kalau saya parkir motor sebelah sini. Bapak sebelah sananya ya? Dekat Oh. kamar mandi ya? Di situ. Oh iya. Masuknya dari situ. Eta mah, gitu. Masuknya dari situ saya ke sini. Saya mah dari depan. Dari depan. Kawit nama di Kadinya mah ya Ustadz Wawa, biasa kadi itu mah kapungan. di sini saya paling di tengah gitu. Gitu. Nah, saya memaksakan kajian pagi itu kan. Udah gitu ya Bawa saya. apa anak-anak ketemu Manizam kan? Oh, sering ya. Pagi ketemu Heeh. Nizam. Ya, Pusat. jadi sebelum-sebelumnya itu ya. Memang itu harus direncanakan dari awal. Tahu saya minggunya suka datang dan yang lain istri saya datang, wah dia baru semangat. Wah saya juga harus datang gitu. Ya mungkin ada penyemangat juga. Artinya saya itu setelah habis ngaji itu butuh istirahat lah gitu. Istirahat sampai duhur gitu. Baru kalau memaksakan juga dia yang nyetir, saya tidur di belakang. Perginya nggak mau deket-deket, pengen jauh. Pulangnya pasti lama. Main di sana lama, pulangnya lama. Jadinya pulangnya jam 10 atau kalau nggak jam 11. Ngantuk dia bangun pagi. Di situ itu ada kaitan erat ke sananya. Ya, nggak aman sih kalau anak di atas jam 8 masih di luar. Jam 8 itu udah sampai rumah. Jam 7 lah Pak anak. Udah mah garasi dengan rumah kita tuh jauh. Oh, itu ngapa deh? Penderitaan saya satu motor 4 orang. Anak yang kecil di pangku ke sini, anak yang besar masuk ke sini juga, dia pegang 2 anak. Saya di depan, belum tas juga digantungin di depan. Tapi henti tukang ojek kita.
Jaraknya jauh itu dari garasi. Itu tiap minggu Pak. Itu tiap minggu, hampir tiap minggu lah. Itu Bu, penderitaan saya dari gimana. Tapi senang ya Bu ya. Tapi dia mah nggak tahu. Jauhnya ke kemana sih Bu? Jauh dari garasi. Enggak, pergi itu jauhnya sampai pulang jam 10 jam 11. Kalau saya diajak deket. Hayang ka mana? Hayang kanu jauh. Hayang kanu jauh. Nah, dia berpikirnya yang kanu jauh. Alasannya pengen mainnya lama. Kalau saya pengen dekat aja kalau main. Nah, itu PNTC. Di situ kan ada Buah Batu Marga Cintapak itu. Orang dari Subang Margahayu, dari Indramayu ke sini. Kita orang Margaluyu ke situ nggak mau. Iya lah, sok itu Pak, sok itu. Jadi ya karena ibu mungkin masih remaja ya, cukup main Pak. Jadi bapak punya istirahat, ibu pengennya mainnya tuh nggak ketemu. Iya, Masya Allah, itulah. Jadi memang harus saling mengerti. Nah, itu. Mungkin kapan bapak waktunya istirahat, jadi supaya nggak malam. Jadi kalau kami tetap yang kami utamakan adalah anak-anak. Orang dewasa mah bisa malam, karena masa anak-anak ini singkat sekali. Kalau mau sukses remajanya mau sekarang waktunya. Kalau ibu mengabaikan anak sama bapak, udah kita nggak bisa bantu apa-apa. Dan bagi kita mah ridhomu telat juga nggak masalah. Tapi akibat sama anak, tapi saya sayang anak Pak. Saya nggak mau ridho seperti itu. Dan kalau udah terima surat bapak ke kita pengen sungguh-sungguh. Terus kalau dari bapak ibu nggak dapat dukungan, maaf kita nggak bisa maksa Pak. Betul Bu. Ya. Tapi kalau 0-7 tahun bapak abaikan, memang ya nanti nabungnya di remaja. Betul. Sangat disadari hal itu Bu ya. Saya sering ngomel, sering marah-marah, dalam artian marah-marah. Kita pergi tetap ya, kita pergi ke sekolah tetap, tapi kesiangan gitu. Apa nggak kasihan anak-anak tuh pelajaran paginya kelewat. Saya sering juga ditegur tuh di sekolah di situ di Sikila. Pak, kalau bisa datangnya jangan lebih dari jam 8. Gimana? Malu, iya. Gitu. Jadi ya. Apalagi terlambat itu sampai 6:30 malam ya, terlambat ya. Sehari. Ya. Itu saya nggak terima. Iya. Betul sekali. Kasihan guru. Kasus yang kemarin itu ya memang bentuk kesadaran dari istri, maaf ya. Harusnya saya juga jangan memaksakan, tapi kita bagi-bagi tugas lah gitu. Saya pikir itu. Saya menyelesaikan pekerjaan saya ke sana, kamu jemput anak. Dia malah pengen ngikut ke saya. Saya pasti bakal terlambat ini jemput anak. Wae. Saya udah memprediksi hal itu. Cuma jam 5 itu mah kan yang 6:30 mah abis lari. Apa? Yang 6:30 yang sama. Padahal kan kejadiannya berapa kali ya? Kalau waktu olahraga, sering banget. Iya, betul. Ya, sebab kan yang jaga ibu yang muda itu suka Iya. ini ke saya. Betul. Kadang pernah sampai jam 6:30 itu yang palingnya, dan itu tuh pernah beberapa kali ya Bu ya. Yang akhirnya itu tuh pernah dibawa ke kolam renang. Ya, artinya gini aja. Kalau kita ada sebuah kegiatan, prediksi balik lagi ke sininya gitu. Jadi jangan menganggap bahwa aman, anak ada yang pegang. Tapi kan ada sebuah unsur keterpaksaan gitu ya. Ditinggalin masa. Kan kata ibu bilang kan ibu guru juga punya kegiatan dan butuh istirahat gitu. Ya kami akan mencoba berusaha gitu ya. Jadi gini Pak, saya sepakat gini aja. Kalau terjadi lagi ridho terlambat sampai setengah 7 itu, maka di stop. Ada stop, terpaksa melakukan. Oh iya. Karena saya harus mempertimbangkan kesehatan. Ya. Oke. Bukan nggak mau nolong, bukan itu. Tapi kalau jika ada sebuah kejadian musibah gimana? Ya itu lain soal. Bapak kan harus kasih tahu. Iya. Ya, kita mah diniatkan gitu ya. Betul. Iya kan, takutnya kan, ya kan kalau sebuah aturan itu ditegakkan kan mestinya gini Pak, kalau bapak ibu nggak bisa bantu, ada yang bisa tolong jemput.
kan ada, nggak harus bapak ibu kalau memang kondisinya Betul. sangat krusial. Betul. Ya kan? Betul. Ada orang lain yang bisa minta Betul. tolong. Jadi gini Bu, di rumah itu ada hanya nenek aja. Si bapak bekerja. Ini sama saya kadang perginya itu olahraga. Kadang yang terlambat itu kita olahraga. Dia kekeh minta olahraga. Masa sih sama saya nggak ada waktu olahraga? Kata saya olahraganya yang dekat-dekat ke sekolah aja, gitu. Jadi ada memang itu teknis di saya juga gitu ya. Di saat berangkat dan antara jarak hiking dengan perpulangan dengan penjemputan gitu. Memang ada, kemarin saya pernah lalai waktu saya ngambil jalur Lembang. Kesininya memang sampai maghrib lah. Ya adalah sekitar, pokoknya maghrib lah, nggak tahu, saya nggak lihat jam 18 berapa gitu ya. Itu yang saya rasa itu. Terus kebanyakan mah saya datang tuh antara sekitar di atas jam 17 gitu. Di atas jam 17 ya bisa 17, nggak sampai 17. Ya paling kalau terlambat saya ke kolam renang. Ya. Kalau sampai setengah apa tadi Ibu tadi jam setengah 7. Pokoknya sampai batas maghrib setengah 6 itu udah paling terlambat. Oke. Banyak ini banyak yang sudah dijemput orang tua ini jam 4 Pak, sebetulnya. Jadi, Setengah 5 menunggu itu sampai setengah 5 sudah itu, yang Pak, paling terlambat. sudah yang paling terlambat. Itu tuh Ridho. Kita ada kasihan berarti merasakan mana. Jadi sedih kan? Ada kesedihan, Karena ada ada temannya kecemasan lagi gitu. Nah, saya juga nggak tahu nih yang maksud Ibu banyak itu banyak terlambat jam berapa. Itu dijemputnya kalau barengan sama saya. Kalau jemputnya barengan sama saya berarti aktivitas sama saya. Gitu. Kalau sering terlambat dijemput sama dia, saya nggak tahu masalahnya apa. Ya. Tiap bulan itu selalu ada Pak. Ya, Ya. jadi bisa introspeksinya gini. Iya, iya. Kalau terlambatnya sama saya, berarti ya saya mengetahui alasan keterlambatan itu apa, gitu. Satu ya biasanya saya dia memaksakan ingin olahraga sama saya. Ya, olahraga sama saya, gitu. Olahraga. Nah, yang terakhir itu dia nggak nurut, kita bagi tugas, gitu. Saya udah janjian sama advokat, nggak ada waktu lagi. Sedangkan besok saya harus ke clean itu, dia nggak. Jadi ibu tuh sering terlambat lewat di setengah 5 ya. Kan masa toleransi keterlambatan sore itu setengah 5. Ya. Kalau sendiri mah paling setengah 5. Kalau sendiri. Ya dia itu harus bisa ditunjukkan ini nih Ibu Dea yang jemput dan jam berapa. Nah Ada absennya. itu Kedatangan kepulangan. itu jadi kalau beralasan gini saya tahu dia gitu, tapi kalau udah nih nah, jadi gitu. Tapi kan soalnya sama aku, kalau sendiri juga. Nggak tahu ya. Nah, yang jemput kebanyakan mah kalau saya kesini sama. Maksudnya karena gini Bu, di samping anak kita didik, saya juga harus menjaga Bu. Betul. Gitu loh. Bukan berarti Bapak Ibu menyerahkan anak terus kita mau cuci tangan, bukan berarti Ya. gitu. Dan saya juga tahu Ibu bukan Ya. gitu. Tapi kalau mengabaikan hak guru itu kan berarti sudah mengabaikan kita secara tidak langsung, walaupun Ibu nggak niat begitu ya. Tetapi saya sebagai kepala sekolah bertanggung jawab karena guru mengeluh, sering mengeluh, ini sudah sering mengeluh, saya hubungi tapi nggak ada respon. Bahkan sekarang mentok ke bapak, ketika ke Ibu ditelepon tapi nggak jawab, kadang mentok. Itu udah, kalau saya udah hubungi itu udah paling guru udah nggak tahu lagi harus bagaimana gitu loh. Artinya begitu Bu. Jadi kita sama-sama saling meninggal. Ibu menjaga kesehatan kami supaya kami bisa menjaga ridho besok. Tapi kalau Ibu abaikan sering keterlambatan, sering telat datang, telat jemput, kita nggak tahu lagi bagaimana. Jadi, gitu Bu, ya. Dan kita bukan ingin menyamakan sebetulnya. Ini demi kebaikan ridho. Ya.
Saya sangat setuju dengan ide Ibu akan memberikan skor apabila 6:30 baru jemput ya. Setengah 6 Pak. Setengah 6. Itu sudah lebih dari maghrib. Setengah 6 apa setengah 7? Setengah 6. Ya. Itu mah yang udah terlalu Pak ya. Ya. Ini yang bulan ini aja ya Bu ya, saya hitung tuh kurang lebih udah 3 jam. Mana yang Ridho? Itu yang paling bawah. Ini aja contohnya itu jam setengah 5. Sementara teman-teman yang lainnya Iya. Nih yang 16.35 ya, yang sebelum puasa tuh. yang ada ya ini ada yang sebelum puasa. Ini tanda tangan saya nih Bu. Ketika Ya. puasa itu Enggak, alhamdulillah ya yang Bu ya jam sebelum 3 ya. Kalau selama puasa nggak telat. Yang sering tuh nih 16.41, 16.40. Mana yang sebelum puasa? Kalau puasa makan baru seminggu, nggak ketahuan telat. Yang nggak puasa pun selama puasa pun kan udah saya hitung bulan Maret ini tuh ada 3 jam. Harus dilihat sih. 16.50. 16.50 ini kan jam 5 ya Pak ya. Iya. Di jam 17, Jam 5 juga 17 lewat 5. Ya, 17 lewat 5. Sementara teman-teman yang lain yang full day itu dijemputnya itu jam 4. Kadang ada yang setengah 4 sudah full. Gini Bu. Ya, Nih, selalu ini di atas jam 16. Ini jam 18.80. Jadi masuk jam 7, Setengah 8. setengah 8. setengah 8. Jam 7 harus boleh udah di sini. Ya, jam 7 boleh udah di sini. Setengah 8. Sebetulnya kita nerima jam setengah 8. Tapi Setengah kalau ada orang tua sambil kerja datang, ya terpaksa kita terima. Itu nggak ada nggak ada sanksi apapun. Nah, ya. Penjemputan aja Pak. Ya. Cuman sanksinya kekurangan Ridho dapat jurnal ini. Nanti nggak, tahapannya kan tertunda Pak. Ya. Perkembangannya kurang. Oke. Jadi jam 7 boleh, setengah 8 itu aturan. Jam 8 mulai pembelajaran. Jam setengah 8 udah Setengah 8 mulai. sudah mulai Jurnal. jurnal Pak. Setengah 8 jurnal itu menggambar itu kan. Ya. Setengah 8 Dan itu menggambar. pembelajaran. Iya. Jadi kami datang memang rata-rata di atas jam 8 lah. Seringnya setengah 9, jam Ya. 9, Oke. bahkan setengah 10 ya datang. Ya, berarti kita Lebih ya Bu ya. lewat gitu. Ridho rewel itu Ya. ya. Oke. Jadi kami nanti membicarakan bagaimana ini. Apa kamu Dan teh? kita sama sekali tidak ingin Ibu yang kita tuh sayang. Ya, Kita begini tuh sayang ya, bukan karena ingin iya. tapi aturan itu kan harus ditegakkan Ya. Jadi supaya saling membantu, mendukung. Bapak Ibu mendukung tugas kita supaya anak yang kita tanggung jawabkan Ya. itu optimal. ya betul. Kalau saya lihat itu memang dia sibuk di pagi hari. Nah, kalau pelajarannya seperti ini, kamu harus sadar bahwa pekerjaan untuk ringan di pagi hari itu siapkan dari malam hari. Iya. Apapun itu yang bisa yang disiapkan malam hari gitu. Kebetulan kan Ibu susah tidur mungkin ya, apa sarapannya disisihkan heula bawangna meureuna, nanti tinggal plung-plung ya kan, bisa jadi gitu. Ya. Atau baju persediaan besok pakaiannya udah banyak ketinggalan kan. Nah. Tasnya udah dicukupkan, jadi tinggal angkat. Barangkali gitu mungkin maksudnya Ibu. Ini Bu, cemilan itu menyita waktu juga kalau menurut saya tuh. Ya kalau bisa, kalau ada catering lah gitu. Cemilan Itu, apa Pak? cemilan itu Oh iya, Rida suka bekal apa tuh? Yang akhirnya Ibu Oh iya ada kue basah. Iya. Kue basah. Karena ada sebabnya kan. Ya. cemilan. Cemilannya kan biasanya tuh kan makanannya itu makanan seperti itu ya. Nah, itu disarankan sama Kue, ini untuk kue ya. basah. Tapi snack kering itu kan nggak ada gizinya sebetulnya. Itu cuma Ya. makanan yang hanya masuk mulut, tapi untuk ininya Nggak perlu banyak sih Bu, karena itu kan kita setelah bangun tidur minum susu, Ada snack Itu- 2 biji aja. Bu Neni, kalau saya lihat mah ya, ini dari mulai sarapan kan pulang ngaji saya bawa kadang gitunya, kadang atau kalau nggak dia masak sendiri, udah sarapan. Itu teh anak-anak belum bawa cemilan, kan beli di warung katanya nggak boleh, harus beli di sana. Sekarang
Kalau pakai motor bisa, kalau lewat mobil nggak bisa. Berarti kita jadi menyengajakan, jadi menyita waktu juga. Nah itu Pak, makanya itu disiapkan bekalnya sarapan tuh hari apa. Kan sebetulnya itu sebetulnya susu dengan satu makanan udah cukup, nggak harus banyak gitu. Dan itu kan bisa dibeli sebelumnya. Iya, itu kita ya selain ada uang tambahan dari saya untuk cemilan, harus beli cemilan. Nah ini sebetulnya kita nggak menyarankan beli cemilan, hanya saja untuk jajanan. Jenis cemilannya itu yang tidak bergizi Pak, nggak ada nutrisinya, ya kan. Sering ciki-cikian atau wafer-wafer itu kan sesekali boleh, bukan nggak boleh sama sekali. Cuman kita pengen karena Ridho sering sakit, jadi kita memperhatikan apa yang dia makan. Gitu. Ya kalau saya lihat sih memang dari pola itulah Telepa bagaimana dia polanya sama ibunya, lingkungan yang ada. Pas sama saya dikasih suasana yang berbeda, merasa grogi juga, bingung kudu kumaha ieu sekolah dinu disebutkeun nama aneh ya sekolah, karena di sana mah sekolah madrasah, sekolah TK biasa aja, nggak ada suatu keanehan apa gimana, nggak riweuh kudu kumaha. Ini mau kudu naik motor hula, naik mobil hula, encan apa kudu siapin. Asa menurut orang-orang di sana mah ngapain gitu saya teh. Menurut orang di sana mah ngapain gitu. Tapi saya pola pikirnya beda gitu. Apa yang di lingkungan situ ini. Makanya ya termasuk maaf ya, kita juga harus mengerti dan paham mengenai bagaimana ibu mensikapi hal yang berbeda, hal yang belum pernah dia rasakan, apa dia belum pernah dia terima gitu. Ya termasuk istri saya juga mungkin yang kemarin kayak gitu, cuman ya karena ya ada apa bentuk sudah dewasa atau gimana. Kita juga menyadari ya bahwa orang juga perlu waktu buat belajar ya, proses waktu. Cuman ini mungkin supaya kita lebih serius aja. Iya. Supaya waktu yang Ridho sudah 3 tahun, tinggal 4 tahun lagi akan lebih optimal. Dan itu nanti kita yang akan lega. Antem udah banyak orang tua anak SD tenang we kitu teriu nampe ya naon teh teriu karena mau bersusah-susah 7 tahun. Betul. Makannya terutama tidurnya Bu. Kalau sudah makannya enak, tidurnya gampang. Dan rutinitasnya enggak boleh banyak main gadget HP. Saya pengen dibahas mendetail mungkin persiapan anak sekolah. Oke. Jadi kan jadi gini. Maaf ya. Ya, saya butuh arahan. Ya, yang saya bilang tadi, dia itu mengalami atau ini sesuatu hal yang baru yang dia rasakan. Kudu kumaha sih menghadapinya gitu. Oke. Kita ngerti. Mungkin satu gini Pak, ada pertanyaan. Iya. Mungkin kalau saya lihat, saya jadi paling ikut campur ya. Mungkin persoalan tempat tinggal itu penting ya Pak. Ya. Tempat tinggal. Oke. Supaya tidak timbul masalah jarak. Ya. Dan masalah keterlambatan. Terus kalau dekat itu kan di sini serba banyak kan tersedia di depan juga Bu samping Alfamart kan ada tuh ada kue basah, kalau memang diperlukan beli nggak usah banyak Pak, 1 atau 2 cukup, 2 tuh udah banyak ya, gitu. Nah masalah penyediaan nutrisi kan makanannya kan nutrisi snack ini mah snacknya kan atau paginya kan Bapak adanya hari Minggu ya, snack mungkin sarapan kebawa Bapak dari tempat pengajian kan Bapak nggak selalu berada sama Ibu kan ya. Apanya? Setiap hari di waktu pagi kan nggak ada sama Ibu kan? Ada di tempat yang lain. Iya. Hari-hari tertentu lah. Nah yang kedua barangkali masalah tidur. Ini harus diupayakan tidur lebih cepat. Bagaimana caranya anak bisa tidur lebih awal? Paling telat Bu, paling telat. Ya. Toleransinya Pak jam 9:21. WIB atau jam ini paling telat ini sudah toleransi, di atas jam 9 itu udah nggak baik karena nanti telat bangun. Kalau ini jam 9 ini bakal telat bangun apalagi jam 10 jam 11 mak wajar. Jadi kalau Ridho
susah bangun ya, dan pasti bete kan kalau anak Iya. ada pasti Betul. bete. Betul. Wajar kalau terlambat. Ini Betul. karena ternyata masalahnya kan tidur di awalnya. Betul. Terus kemudian saya pikir ibu harus tolong diri ibu sendiri. Karena kalau kita bisa tolong diri kita bisa tolong anak kita. Pokoknya ibu beresin diri ibu aja. Ibu tidur jam berapa, bangun jam berapa, ya. Gitu. Yang ketiga, nutrisi, makanan yang bagus, makanan sehat dan bergizi. Misalnya di rumah yang paling praktis kan ada telur ya Bu, ada keju mungkin bisa ya, telur di dadar kasih keju udah enak itu. Telur dadar dikasih apa? Ditambahin bayam agak sedikit, campur telur udah enak. Ya kan Bu, kayak omelet gitu. Kan omelet enak ya. Terus bisa masuk sayur, udah paling enak. Ya itu. Nah itu paling, nanti kalau nutrisinya baik, tidurnya baik. Yang keempat, rutinitas Pak. Kegiatan anak setiap hari. Setelah pulang sekolah tuh ngapain aja? Harus diperhatikan. No gadget. Kalau usahakan no TV, no HP, no musik yang terlalu kencang. Iya. Karena kalau yang saya dengar waktu musik di telinga ibu itu kasihan telinganya Ridho. Ya mohon maaf ya Bu ya. Karena saya beberapa kali terdengar, Bu ini itu suara dari mana? Itu Bu dari mobilnya Ridho. Memang beberapa kali saya dengar begitu. Oh ya, nanti ibu kasih tahu. Gak aman buat telinganya. Ini aja, insya Allah Pak. Ya. Tinggal kesepakatan Bapak Ibu. Ya ini sama saya dijawab Bu. Jadi Ibu biar tahu apa pertanyaannya pertama tadi. Tidur ya, dari mulai di sini Ya, dari mulai. tinggal. Tempat tinggal tidak kondusif. Iya, yang tidak kondusif. Tidak Jadi kondusif. harus cari tempat tinggal yang nyaman. Ya. Tempat tinggal tidak kondusif. Terus apa lagi? Bawa. Tidur lebih awal karena tidur terlalu lama. Kalau tidur nah dia kalau sama saya mah tidur sekitar jam 9.10 lah. Oke lah, kekepan ke Bapak. Ya. Tidur jam 9.10, enggak tahu sama ibunya. Hah? Ya jam 9.10 ya. Terus apa lagi? Nutrisi, makanan sehat. Nutrisi sama sekali. Dan apa-apa? Itu sama buah Bu, sama buah. Nggak apa-apa. Sama Jadi- susu tuh sebenarnya sehari 2 kali cukup. Kalau terlalu banyak nggak aman karena ada yang tidak bagus diserap oleh usus. Ya, ini nutrisi ini ya. Ya nggak tahu faktor apa gitu ya. Maksudnya makannya apa itu ya? Jadi dari anak kita itu aja. jadi mengikuti Iya. pola. Jadi makanya harus berubah kita, bukannya Ridho atau Akil. Iya. Yang harus berubah kita sebagai orang tua dan Iya. sebagai guru. Ini terbalik. Anak jadi kalau kami mengikuti kita. Selera orang tua. Jadi anak bukan ya ada selera, ada waktu gitu ya. Jadi Makanya tadi saya sudah katakan barangkali yang harus berubah itu kitanya aja. Ibu harus tidur yang cukup supaya nanti ke bawah itu memang perlu waktu ya Bu, nggak cukup sehari 2 hari. Sabar aja. Nah, ibu mungkin lakukan apa yang membuat ibu supaya nggak banyak pikiran. Karena gini Pak, mohon maaf. Anak itu bisa tenang kalau ibunya tenang. ya, Tapi sumber ketenangan ibu itu dari ayah. Masyaallah. Ya. Ya kalau Gitu ya. dibilang kalau Dia saling terkait gitu. iya ya, itu tuh kaitannya. Saya rasa dia pasti banyak pikiran juga. Sudah tahu CSIS ya. Ya banyak lah gitu. Ya. Entah itu karena Karena ibu yang masih muda, Pak. ibu muda yang dipoligami. Luar biasa kan. Istri dulu ibu muda yang dipoligami, Langsung. yang keempat lagi sekarang ada yang ketiga itu. Jadi kan ada apa itu bentuk kecemburuan, Iya. bentuk apalah gitu, Iya, banyak lah sensitif gitu. Pak. Merasa kurang Iya. diperhatikan ya Bu. Diperparah. Merasa dibedakan cara Iya, muncul ya. betul. Merasa perhatian tadinya Pak Abdi mah itu gitu kan. Diperparah lagi. Kayak Aisyah loh Pak. Masya Allah. Aisyah juga cemburu kan. Diperparah lagi, maaf ya, nggak apa-apa ya kan ibu butuh mengetahui juga. Diperparah lagi, ya dia dekat sama ibu mertua yang kondisinya maaf ya itu di bawah perekonomian yang kurang baik gitu ya. Ya sedikit terudut oke sama dia. Oh iya. Nah dia terudut sama Jadi dia. masalah juga ya. Iya, jadi Nah itu kompleks Pak, Bu. kalau kita kan jadi enak. Ya Bu, ibu kan tadi udah bisa mandiri. Dan ibu merasa jadi ratu di dalam rumah. Iya.
Terus intervensi nenek ke Ridho sama Akila kan nggak terlalu banyak. Nanti sama Ibu dilarang nenek masih kan bingung Kak kita betul tanya. sekali, betul Dan sekali. pola asuh nenek Aki masuk itu. Iya. Asal budak ante kurang bicara, aku neneknya apa sih? Atau orang teh bingung. Itu semua yang ibu itu kondisinya sama nenek mah boleh saja, udah dari mulai permen, makanan, HP, TV. Iya. Tapi kan kita yang menanggung masalahnya. Iya. Nah, itu mah memang pola nenek, karena nenek nggak mau repot, karena tenaganya udah habis, udah banyak penyakit kolesterol, asam urat, jangar, Pak. Jadi tenaga dia udah nggak cukup untuk mengudak Ridho kemana-mana, nggak cukup. Jadi kita nggak bisa salahkan mereka juga. Tapi kadang-kadang saya paling enak sama neneknya. Oh gitu. Sharingnya itu, karena ya memang usia kami sama ibu itu nggak begitu berbeda. Jadi kalau apa, aduh saya bingung gimana. Ya gitu aja kali Pak. Terus apa lagi ini nutrisi sama kegiatan ini memang benar-benar yang ya sangat memperhatikan. Baca buku yang itu yang memang PR. Baca buku cerita dibacain aja. Suka dia kalau mau tidur. Cuman buku. Anak justru sering minta. Cuman ada sedikit apa itu. Tapi masalahnya tadi apa sama Bu Dini soal buku cerita? Lama baliknya kan dia 3 hari sekali dibalikin. Ada 2 buku yang belum kembali Pak. Jadi kalau kita belum, jadi kalau buku yang pertama belum kembali dalam waktu 3 hari, Ridho nggak boleh tambah buku pinjamannya, harus kembali dulu baru tambah yang baru. Tanggung jawab dia. Ya, bukan lagi itu kan nggak. Yang satu lagi mah yang semangka apa? Yang jus. Itu sobek gitu. Yang satunya lagi tidak dikembaliin. Cleo itu tentang kelelawar. Yang pertama justru yang dipinjamkan yang disuruh itu yang ganti-ganti. Ya, itu yang make up berantakan. Saya bikin kagum wadah aku di rumah aja. Belikan aja tempatnya. Itu sudah habit Bu. Khusus lipstick, khusus serum, khusus skincare. Ini merasa adanya. Rumah juga pengen pernah aku tuh pengen ada ulang tahun. Iya. Kan di Nah belakang itu lu Pak berapa tuh, tahun. itu juga jadinya. Jadi masaknya nggak nyaman gitu. Ibu. Atau nanti saya berkunjung ke rumah ibu kota deh, sobat. Oke Bu. Tikus. Gak apa-apa. Ya. Iya, benar. Kita main kalau ada waktu. Ibu itu ya memang itu mah ada sebab akibat ya. Ya. Saya mungkin artinya ini itu, aja Pak PR pertamanya gini, ya, tempat tinggal. Siap. Mudah-mudahan kesitunya ibu jadi lebih mernah, lebih nyaman. Terus bisa membangun dirinya lebih baik. Ya kan kita juga pengen jadi rumah tangga beneran. Ya. Gitu. Ya beneran sih sebetulnya. Tapi beda Pak kalau rumah sendiri, ibu tanggung jawabnya ada Pak. Kudu bersih, kudu eta. Kalau berantakan ini juga saya yang beresin ya Bu ya. Gitu. Kalau ada pembantu saya. Ya, tapi kan setidaknya bisa gimana merasa kalau rumah sendiri ya betul, ada pembantu, cuman pembantunya teh kan datang teh seminggu 3 kali. Ya cukup. Seminggu 3 kali ya. Karena ya memang satu susah cari pembantu. Itu. Ya belakang udah, tapi yang depan belum. Dibawa aja Pak, nggak apa-apa. Oh, iya. Ini saya suka lupa Bu. Ini saya tuh nggak bisa lama. Kalau resan murah kali itu gede umbong, jadi mau nganter dia dulu Pak. Ini siang ini. Oh iya. Saya mau. Oh sama-sama Bu. Abdi oke dah. Ini mungkin absensi Pak Hari ini. Di paling mana Bu? Ridho paling. Ini tangga. Ini sini aja. Yang ini ya tangga ini. Laporan triwulan ya ini Pak. Sini tanda tangan. Ini mah tangga, ini tanda tangan. tanggalnya coba. Oh Bu, iya. Tanggalnya di tanda tangan. Oh iya. Tanggalan weh. Itu barangkali Bapak Ibu. Ya. Dan saya mau jadi Bu Neni, kalau ke kita itu ya memang mungkin cukup berbeda dengan orang tua yang lain. Spesial ada banyak yang mah. berbeda sebetulnya. Ya, jadi cara menyampaikan, jeung ieu mah isinan Bu.
isinan jangan ngisinkeun gitu. Gitu. Karena izin tadi. Gitu. Karena kan ya saya karena tadi tahu ya perjalanan SMA terus langsung nikah itu kan waduh saya sendiri aja saya kebayang mau saya SMA nikah dua amburadul meureun kebayang we ibu terus sudah itu ya tadi kata bapak langsung di poligami kan berbagi harus siap berbagi. Nah kemudian mungkin ibu mah oh ya senang nikah meureunnan awal tehnya dikira teh moal kieu meureunnan nah kieu tah meureun kitu nya. Bu, faktor ekonomi. Jujur aja. Faktor ekonomi. Jadi dia mungkin dia sudah capek dengan keadaan belah karena di poligami oge gitu. Iya. Mungkin punya pikiran di sana. Makanya tapi tidak sesuai kenyataan. Taunya mah dua sebelum nikah. Terus udah setengah nikah, 3 lagi. Ya Pak, ya maklum, kita maklum kok. Kak Bapak maklum, ternyata bebannya seperti ini. Kak Ibu maklum, tapi kan ini kita nggak bisa maklum. Tapi ini yang penting kita fokus buat anak aja dulu ya. Karena biar Ibu nanti kipas enak, kipas nama. Jadi saya batu mariwuh. Sekarang orang tua sekarang riwuh sama anak remaja. Geus aku banyak orang tua angkat tangan karena dia nggak bangun dari kecil. Bismillah Pak. Anak-anak yang terbiasa dengan baik ini remajanya insya Allah selamat. Insya Allah. Kan kita pengen ya tenang ya di remaja. Di saat Bapak sudah mulai tua, ridho sama akilatnya menenangkan. Ya betul. Ya kan? Maaf juga saya tuh bukan membuka aib, membuka apa. Kalau memang itu ada sebuah ketidakbaikan. Tapi kan ibu bisa menangani kami dengan lebih kita sangat mengerti Bapak, gitu dan kita menghargai terus terangan Bapak dan Ibu. Jadi kalaupun Bapak Ibu ya bagi kita menyenangkan sebetulnya keterbukaan ini gitu, supaya kita jadi tambah paham. Dan kalau nggak keterbukaan ini udah keheula merenangnya kan kita bisa saling kesal ya Bu, dan kita tuh manusia ya Pak. Tapi ketika Bapak bercerita, Ibu mau cerita apa adanya itu kan membantu kami supaya kami bisa memahami. Nggak apa-apa kok. Bagi kita ini kita nggak untuk diuar-uar gitu Pak. Cuma jadi ini kondisinya begini jadi harus gimana ridho kan gitu. Jadi kita jadi bisa menyikapi ridho. Cuman sekarang adalah apa yang harus dilakukan di rumah. Betul. Dan apa yang kita lakukan. Maksud kami juga begitu. Jadi dari pihak sekolah itu jangan hanya minta disiplin waktu. Jadi memang itu saya sangat menyadari kondisi itu. Tapi gimana kondisi kami seperti ini, mana yang harus diperbaiki dan harus dibenahi, bantu kami gitulah. Tapi kami keadaannya juga begini gitu maksudnya. Ya terakhir mah kita minta sama Allah karena ridho sama akhirat kan titipan amanah yang Allah penjaganya, Allah yang memberikan rezeki, Allah juga akan menuntun hati. Ibu kan dekat sama Ibu Hena. Sekali waktu ketemu, Ibu bisa cerita juga ke Bu Hena. Soalnya nyambung, Bu. Oh iya, beliau kan. Nah, nyambung. Yang ketiga, yang udah saya talak, ada di dia, diajarin. Nah, ada di lingkungan dia. Dulu tuh memang muridnya dia, cuman jangan saya kenal. Nggak tahu. Nah, saya mah dulu kan ngaos kagumuru wae. Mungkin, cuman istri saya yang ketiga itu ya artinya secara penerapan ilmunya kurang. Nah itu tuh kan rizki Bapak. Yang wajib makan cari ilmu, pemahaman mah datangnya dari Allah. Makanya itu kita terhubung sama Allah. Kalau Bapak capek ya Allah, saya punya amanah bagaimana caranya. Ya Allah aku teh capek, ya Bu, Ibu kalau ya Allah ternyata anaknya 2 tolong aku. Saya begitu aja jadinya Bu. Udah mah rek nuntut ke Bapak ke ribu, rek nuntut ke diri kita juga punya batasan ya. Jadi udah minta tolongnya sama Allah aja ya Bu. Ustadz Dede itu benar-benar kan saya ada di lingkungan Ustadz teman ya guru gitu kan. Salah satu suksesnya salah satu saya bisa bertahan dengan kondisi ini ya beliau itu mereka gitu. Dalam saya salah gaul mah capek maaf saya nggak bisa kesana udah pergi gitu karena saking capeknya gitu ya hanya bisa justru lebih nyaman dengan yang ke satu
Ya artinya mungkin sama-sama usia gitu ya. Jadi dia geus capek gitu, capek. Ya kita teh kadang ya dengan sebuah ketenangan itu merasa nyaman jadinya. Gitu. Ya nggak banyak keluhan, Ah, karena itu. sudah cukup asam garam. Ya, salah satunya. Terutama dekat dengan orang persistri oge dia. Mungkin. Ya, jadi banyak masukan gitu. Ya Pak ya. Iya Bu, Saya Ibu. mohon maaf, Maaf. bukan apa-apa. Bunda ini ada lagi? Udah cukup? Udah cukup Pak. Iya. Itu aja PR. Oke, makasih. Rapotnya ditandatangani Pak. Ya, Saya lihat. mana? Belum? Iya. Coba mana tuh Iya, yang kalau soalnya di sini banyak yang belum ditandatangani ya Pak. Masuk. Belum dibaca barangkali. Belum. Oh, Pak. Ada banyak yang belum dibaca. Gimana ya Pak ya? Kok kamu dibaca tuh? Dibaca cuman enggak. Ya sok atau kamu tanda tangan udah dibaca. Enggak. Silakan. Ada beberapa. Mau sama ibu, mau sama bapak masuk. Tuh, Ada beberapa yang sini sama saya sebagian. boleh, tapi bolpen. Ya Bu, lah jawab WA dulu sebentar. Oh ya pinjam bolpen jadi ini ada beberapa yang belum ditandatangan sama bapak ibu.